Ketemu lagi kita. Lah. Duh. Loh. Mas Rizky kok di sini? Waduh. Jadi Mas Rizky ngikutin saya dari tadi? Tahu gini, saya bawa motor ngebut banget. Kayak Rossi. Bum. Di mana, Mel? Hah? Non Mel? Non Mel, saya nggak tahu. Kalau tahu juga, saya nggak mau ngasih tahu. Om Jojo ngapain di sini? Saya? Ya ngapain ya? Ya saya mau ke sini, mau enggak ya terserah saya lah. Di dalam ada apa? Dalam? Nggak ada apa-apa. Om Jojo jangan bohong sama saya. Di dalam pasti ada sesuatu kan? Apa jangan-jangan Mel ada di dalam? Oh, dibilangin. Saya kesini itu niatnya cuma mau pipis. Di dalam nggak ada siapa-siapa. Oh, tempat kosong kok. Kalau gue ikutin mapsnya sih masih lurus aja. 2 kilo lagi baru lu belok kiri. Tapi misalnya lu pengen ngambil kiri dari sekarang juga gak apa-apa kok. Gue tuh bingung sama lu deh. Sebenarnya lu tuh mau ngajak gue kemana sih? Udahlah, lu tuh untuk sekarang ini gak usah banyak tanya dulu. Ikutin aja arahan gue. Pokoknya gue pengen ngebuktiin sesuatu, tak. Dan gue butuh saksi. Makanya lu pengen gue jadiin saksi sekarang. Bukti? Bukti apaan lagi sih? Tak. Ini tuh soal pangeran pakai uang perusahaan kita untuk acara pernikahan dia sama Putri. Tak, ini tuh bukan masalah kecil. Karena dana yang dipakai itu nominalnya juga nggak kecil. Loh, kok lo ketawa sih? Aduh. Gue serius lo ngomong. Emangnya ada yang lucu apa dari pernyataan gue? Jo, ya nggak mungkin lah Pangeran ngelakuin hal kayak gitu nih. Setahu gue ya, Pangeran itu orangnya profesional banget ya kan. Kalau masalah kerjaan, dia juga nggak mungkin lah makan dana perusahaan kita sendiri buat kepentingan pribadinya. Itu aneh-aneh aja nih. Sekarang lu pikirnya, ya oke lah kita pernah ngelakuin salah berdua sama Pangeran. Tapi kan bukan berarti kalau kita itu nyari kesalahan Pangeran juga kan. Kan nggak lucu, biar apa coba? Biar kita sama-sama salah gitu bertiga. Kan aneh. Tak, lu tahu gue bukan tipe orang yang ngomong kosong gitu aja. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gue udah punya bukti-buktinya. Bukti yang valid. Lu cek aja sendiri kalau nggak percaya. Lo lihat. Gue bukan ngomong kosong, tak. Asli sih, gue masih nggak percaya Ji kalau Pangeran ngelakuin itu. Tak, itu makanya sekarang gue butuh lu untuk jadi saksi. Gue pengen ngebongkar semuanya, gue pengen buktiin. Serius lu ke tempat kayak ginian lah. Kita cuek aja, kita kan kesini buat cari informasi. Permisi. Ya, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Ya, siang. Jadi kami berdua adalah perwakilan dari Pak Pangeran. Kami disuruh kesini untuk mengurus acara pernikahannya. Nah, makanya kami mau tahu apakah ada hal-hal yang belum dilunasi. Pak Pangeran sudah melakukan DP untuk baju pengantin, dekorasi, dan juga catering. Jadi nanti tinggal pelunasannya saja di H-3 sebelum acara. Oh, gitu. Tapi gini, boleh gak kita minta invoice-nya? Karena saya butuh penyamaan data. Maaf, kalau soal itu saya nggak bisa kasih karena itu privacy, kecuali dari Pak Pangeran sendiri yang minta.
Oh enggak gini, emang kami berdua emang disuruh sama Pak Pangeran gitu. Kebetulan beliau lagi sibuk, jadi yang disuruh saya dan rekan saya. Kalau memang tidak percaya, silakan. Mau hubungin Pak Pangeran langsung. Si Gio nekat banget sih. Pakai sok nyodorin HP-nya lagi. Kalau dia nelpon pangeran beneran gimana? Kelar lah. Pak Rizky pasti senang dapat kabar ini. Enak ya jadi mereka nikah pakai uang perusahaan. Apa jangan-jangan gajian kita kemarin nunggak itu karena uangnya dipakai buat acara pernikahan? Bisa juga sih. Udah, kerja sana. Kamu merasa aneh gak sih? Kayak tadi mereka ngumpul di sini, tiba-tiba pas kita datang mereka langsung pada bubar. Apa mereka ngomongin kita? Ya, emang kalau mereka habis ngomongin kita, kenapa sayang? Palingan mereka cuma ngomongin gimana bapernya mereka ngeliat kita berdua. Semoga aja ya, bukan gosipin kita yang enggak. Nggak mungkin lah sayang. Anyway, habis ini aku pingin ke ruangannya Atta sama Gio. Kamu mau ikut nggak? Boleh? Bener. Oke. Ria, Pak Atta sama Pak Gio ada di ruangan mereka masing-masing kan? Maaf Pak, Pak Gio dan Pak Atta sedang pergi keluar. Sepertinya ada urusan penting. Oh, ada urusan penting. Iya. Kok tumben ya Ria? Mereka nggak ada yang komunikasi sama saya soal ini. Saya kurang paham Pak. Mungkin bukan soal kerjaan kali, makanya mereka nggak hubungin kamu dulu. Ya mungkin kali ya sayang. Permisi Pak. Saya mau lanjut bekerja lagi. Iya. Iya, iya. Aku nggak telepon dulu ya sayang. Oke sayang, kalau gitu aku cari Atta sama Gio dulu ya. Saya masih penasaran. Atta sama Gio pergi kemana ya? Halo Bu. Ki, mending sebaiknya kita tanya baik-baik sama pangeran, gak usah pakai emosi. Dan kalau bisa, gue mohon sama lo, jangan sampai ada pertikaian di antara kita bertiga. Tak, lu tahu gue lah. Gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Kalau nggak parah banget, gue nggak akan sengamuk ini. Sebenarnya, kalau pangeran bisa jelasin ke kita dengan alasan yang masuk akal, mungkin gue bisa jaga emosi gue. Sekarang gimana keadaannya? Gue kerja keras, susah payah, buat golin project demi project. Supaya apa? Supaya startup nggak kolaps. Supaya perusahaan kita ini bisa terus hidup. Tapi malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Padahal masih banyak hal yang lebih urgent. Bilang pun enggak, ya gimana gue nggak kesel. Ya, mungkin pangeran punya pemikiran yang beda atau yang lain, Ji. Mending kita tanya baik-baik aja ya. Kak, Gi, kalian habis dari mana? Bisa lu jelasin semuanya? Itu apaan, Gi? Ini invoice dari vendor-vendor yang lu pakai buat acara pernikahan lu. Oke.
lo bisa dapet ini dari mana? Ran, lu nggak perlu tahu gue dapat itu semua dari mana. Yang perlu lu lakuin sekarang adalah lu jelasin ke gue. Gimana caranya lu bisa dapetin uang sebanyak itu? Iya dari tabungan gue, Gi. Ini ada apa sih? Lo kenapa? Tabungan. Tabungan perusahaan kita maksud lo. Tunggu sebentar. Maksud lo ngomong kayak gini apa, Gi? Lo nuduh gue ngambil uang perusahaan cuma untuk bayar biaya pernikahan gue. Ran, Itu yang lo maksud? Sayangnya gue nggak nuduh. Gue punya bukti dan faktanya. Banyak banget pengeluaran yang nggak jelas dari rekening perusahaan kita. Dan lo tahu, larinya ke rekening lu dan beberapa vendor pernikahan lu.